Habibana Habib Alwi King As-Sagaf. Kepada beliau dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat ini ya? Masih semangat? Masih hidup? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam wala fahar, arsalah bathiran wa nadhiran wa ja'ala Islam dinan wa siratan mustaqima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Terutama yang kami hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada forum FK Mabes yang mana diketuai oleh saudara kami Bapak Muhammad Khalil beserta jajarannya, DPW Jakarta Timur, Jakarta Barat dan semuanya yang hadir di tempat ini. Khusus wal khusus kepada sekalian para panitia penyelenggaraan daripada Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini insyaallah Habib doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat, jauhkan dari berbagai macam bala, serta Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, meridhoi kita, menyayangi kita, memberikan rahmat tauhid, hidayah petunjuk agar kita selalu berbuat baik, istiqamah menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah atas kewajiban-kewajibannya, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan jauh-jauh, dan insyaallah awal kehidupan kita lahir dalam kehidupan dunia ini sampai akhir kita dipanggil Allah. Habib doakan semuanya di mana saja berada, insyaallah dicabut nyawanya, diambil oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul amin ya rabbal. Jemaah yang samah dimulakan Allah Subhanahu wa taala,
Di malam hari ini kita bersilaturahmi sekaligus daripada memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena di saat-saat hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Abraha, pimpinan yang ingin mau menghancurkan Ka'bah, dengan bala tentaranya, dengan mengendarai daripada gajah, Abraha ingin mau menghancurkan Ka'bah, di mana pada waktu itu di saat-saat hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Abraha memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Ka'bah, mereka semuanya bersiap-siap untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib mendengar, beliau langsung kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, nanti akan datang penyerangan, maka kita bersiap-siap, maka kita berjaga-jaga untuk melindungi Ka'bah. Karena di waktu itu mereka yang melindungi Ka'bah hanya sedikit. Tentara Abraha dengan pasukan gajahnya sungguh sangat banyak dan sangat kejam, ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka bergerak, tiba-tiba gajah yang mereka kendarai, yang mereka tunggangin, itu kaki daripada gajah itu tidak bergerak. Mereka heran, sampai-sampai prajurit-prajurit untuk memukul daripada gajah untuk bergerak menuju Ka'bah tidak bisa. Raja Abraham melihat kejadian ini sering berteriak sekencang-kencangnya, wahai prajuritku, pukul dan cambuk ini gajah biar bergerak maju ke Ka'bah. Tapi tidak bergerak sama sekali, malahan mundur tuh gajah. Aneh bin ajaib. Sampai akhirnya mereka heran melihat ada burung yang begitu banyak di atas langit berterbangan menuju mereka. Satu persatu burung itu membawa batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar, seraya menghujani daripada tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha. Melihat kejadian itu, ketika salah seorang daripada prajurit mati terbakar, mereka ketakutan. Andai kata ini burung ini dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana itu? Ke Israel, biar pada mampus ya. Itu namanya burung ababil. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Fil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asmin mahkul. Wa arsala alaihim, Allah mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong begitu banyak, adalah burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin, dan melemparkan kepada mereka batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar. Faja'alahum ka'asrin ma'kul. Akhirnya mereka bagaikan daun yang dimakan ulat, semuanya mati dan tidak tersisa satupun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingin mau menghancurkan Ka'bah. Alhamdulillah, ini di saat-saat hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang keberkahan, datang perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di saat-saat hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi gempa yang begitu dahsyat sehingga mengencangkan bumi. Orang-orang yang pada waktu itu banyak berjatuhan,
Sampai-sampai orang-orang kufar yang sedang menyembah berhala dengan memakai lilin, obor, api padam seketika, rumah runtuh berserakan. Ini di saat-saat hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pernah enggak kita dengar ada seseorang anak yang ketika lahir terjadi gempa? Ada enggak? Enggak ada, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang kita peringati sekarang, yaitu di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir untuk menyelamatkan daripada dunia ini. Jamaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini, di muka bumi ini adalah satu anugerah, satu kenikmatan, satu kebahagiaan. Bagaimana tidak? Karena dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal daripada para malaikat-malaikat Allah. Dengan adanya baginda Rasul kita dapat mengenal kitab-kitab Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dengan adanya Nabi Muhammad, alhamdulillah kita bisa masuk ke dalam ajaran agama ini. Satu kenikmatan, satu kebahagiaan yang harus kita syukuri, yang harus kita lakukan untuk mengembirakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Andai kata bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Disebabkan adanya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, matahari, gunung. Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga, neraka, termasuk kita manusia yang ada di dunia ini. Ini disebabkan karena adanya Nabi Muhammad. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, Allah enggak menciptakan. Keberuntungan bagi kita untuk mengenang sejarah baginda atau perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah diutus tidak lain tidak bukan hanya untuk memberikan bimbingan kepada kita umatnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah kalian bergembira ria atas karunia rahmat. Kata Allah, ini lebih baik, lebih bagus, lebih manfaat dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Artinya kita berkumpul di tempat ini dengan adanya mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kumpulkan tenaga kita, pikiran kita, uang kita demi untuk memperingati hari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ini lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Alhamdulillah kita mendapatkan pandangan nazar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di depan pintu rumah orang kafir. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat di depan pintu rumah orang kafir, tiba-tiba si kafir ini menemui Nabi. Ketika ia menemui Nabi, ia
menjelek-jelekkan Nabi, memfitnah Nabi, mencela Nabi, mencemooh Nabi habis-habisan. Bahkan setelah ia mencemooh, meludahi muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini andai kata kita jalan di depan rumah orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba keluar ngatain kita, bahkan ludahi kita, marah nggak kita? Marah nggak kita? Nggak marah lagi, ambil golok, kurang ngajar nih. Nabi Muhammad kagak, senyum, tidak berkata apa-apa, lewat jalan. Besok harinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat situ lagi, dikatain lagi, keluar si kafir, dikatain lagi nih Nabi, dicemooh, difitnah, dicelah dan lain-lain sebagainya, bahkan Nabi Muhammad diludahi. Kalau kita digituin oleh orang, bawa golok, betul enggak? Mudah-mudahan jangan ya, kan tadi dibilang sabar di sini. Besok harinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap lewat di depan rumah si kafir itu. Kalau kita ada orang yang sudah kurang ngajar sama kita, ya orang itu udah jelas-jelas, kira-kira lewat situ lagi nggak gitu? Di rumah orang itu lewat situ lagi nggak? Kagak. Lo ngapain lewat situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking akhlak baiknya, masya Allah, ia tidak membalas apapun. Ia membalas dengan senyum dan keramatamaan dengan akhlak yang baik. Suatu ketika Nabi lewat lagi, sudah tidak ada yang keluar, sudah tidak ada yang mengata-ngatai Nabi, sudah tidak ada yang meludahi Nabi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada tetangga si kafir ini, di mana tetangga ini? Si kafir yang tinggal di rumah ini. Kata tetangga sebelah, ya Rasul, dia lagi sedang sakit keras, sakit panas. Andai kata ya musuh atau lawan kita sedang sakit, kita doain nggak? Kita doain nggak? Paling kita doain cepat mampus loh, biar mati loh, rasain tuh. Ya mudah-mudahan di sini kagak ya, pada baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Jamaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia ini dengan membawa keberkahan yang begitu banyak kepada umatnya. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu sebab cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib mau tanya, cinta kita kepada Nabi sampai di mana ya? Dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi saksi kehidupan kita insyaallah dunia dan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan kita agar kita tetap dalam cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nas ajmain. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku baginda Rasul lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan semua manusia yang ada. Artinya Nabi didahulukan setelah Allah, baru Nabi. Kita cinta kepada orang tua kita, kita cinta kepada anak kita, kita cinta kepada istri kita, teman atau sahabat kita, itu adalah soal yang wajar. Tapi yang lebih kita utamakan cinta kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi ini memperjuangkan kita. Nabi ketika menjelang daripada kematiannya, apa yang dia sebut? Ummati, ummati, umatku, umatku. Jangan sampai di antara salah seorang daripada umat Nabi Muhammad masuk dalam neraka. Makanya Nabi memperjuangkan, kita pun harus memperjuangkan apa yang dibawakan oleh Nabi, yaitu ajaran agama Zaman sekarang ini kan zaman edan, betul? Kalau yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar.
Yang alim dibilang bego, yang bego dibilang alim. Kebolak-balik, yang tukang fitnah dibilang jujur, yang jujur dibilang la haula wala quwata illa billahil aliyil. Makanya kita harus menjaga di mana yang kita lihat. Artinya guru kita yang istiqomah, yang baik itu yang jadi pegangan kita dalam kehidupan. Jangan kita cari guru asal-asalan. Apalagi di zaman sekarang banyak yang ngaku ulama karbitan, ulama yang baru paham sedikit udah mengaku pin la haula wala quwata illa billahil aliyil. Makanya salah satu di antara kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenang daripada perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di hati sanubari kita kadang-kalanya teringat untuk pingin ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak niat pingin ketemu Nabi? Semuanya insyaallah banyak, walaupun dalam mimpi. Betul? Kita kalau mimpi baginda Nabi itu satu keistimewaan hadiah yang diberikan Allah kepada seseorang. Kalau kita cinta kepada Nabi benar-benar dengan bacaan selawat, dengan bacaan zikir, takarub kepada Allah, mendekat kepada baginda Rasul, insyaallah kalau kita istiqamah terus melakukan hal-hal yang terpuji, insyaallah Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita untuk dapat bermimpi insyaallah. Amin ya rabbal. Jamaah yang sama dimuliakan Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sabdanya, "Man lam yahtamah bi amril muslimin falaysa minhu." Siapa orang yang masa bodoh, yang tidak memperdulikan tentang ajaran agama Islam, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia bukan tergolong daripada umatku. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan tergolong daripada umatnya, kira-kira mau lari kemana? Kira-kira mau lari kemana? Lari ke neraka. Makanya ini alhamdulillah ya, FK Mabes, alhamdulillah di malam ini ya berjuang demi untuk menegakkan kebenaran, berjuang demi untuk mensyiarkan ajaran agama Islam. Walaupun dilihat keadaan seperti begini, tapi semuanya insyaallah memikirkan tentang perjuangan Nabi. Dengan harta kita, pikiran kita, tenaga kita untuk kebaikan di dalam ajaran agama Islam. Sebab kita apabila masa bodoh, maka kita tidak termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang lainnya, "Laisa min nafsi ibnu Adam illa alaiha sadaqatun." Bukankah dari setiap keturunan anak Adam haruslah bersedekah setiap hari? Seorang sahabat datang kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, kami ini orang yang tidak mampu. Bagaimana mungkin kami bisa bersedekah sedangkan kami tidak punya apa-apa?" Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Innal abwabal khair katsira." Innal abwabal khair katsiratun. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sungguh sangat banyak kata Nabi. Di antaranya at-tasbihu, at-tahmidu, at-tahlilul amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa tamitu adza anit tariq. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan di dunia ini kebaikan sungguh sangat banyak jika apabila kita mau baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha, itu adalah sedekah. Baca tahlil yang kita tahlilkan tadi juga itu adalah sedekah. Baca maulid memperingati sejarah perjuangan Nabi adalah sedekah. Kemudian apalagi sedekah? Wattamidu adza anit tariq. Apabila ada duri yang ada di jalanan kita singkirkan.
ditakutkan orang lewat terkena injak daripada kakinya, kita singkirkan. Itu adalah sedekah. Artinya itu sekecil-kecil perbuatan baik adalah sedekah. Al-amru bil ma'ruf, mengajak seseorang untuk selalu berbuat baik, sedekah. Mencegah kemungkaran, jika apabila kita lihat ada kemungkaran yang tidak baik, kita cegah, adalah sedekah. Wa tabassam wajhi ahika sadaqatun. Jika apabila kita ketemu dengan saudara kita sesama kaum muslimin, muka kita, wajah kita senyum baik, ya, jangan cemberut, jangan perlihatkan wajah kita itu mesem. Perlihatkan wajah kita itu yang baik dan senyum adalah sedekah. Sedekah dapat pahala enggak? Pernah lihat pahala enggak? Ada yang bisa lihat pahala? Ada? Mana orangnya? Kita kalau ingin lihat pahala, ya, pahala tahu enggak? Pahala itu hasil kebaikan yang kita kerjakan dalam kehidupan Kalau kita mau lihat pahala, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna abdan lan tamut hatta yarau maudih fil jannah fil nar. Ketika seseorang menjelang daripada kematiannya, disitulah Allah Subhanahu wa taala buka, ya, pahala itu berupa surga. Antara surga dan neraka ketika seseorang itu sudah akan menjelang daripada kematiannya. Kalau orang baik lihat apa? Kalau orang yang tidak baik lihat apa? Neraka. Mau lihat surga apa neraka? Semuanya saya yakin pengen lihat Mudah-mudahan kita termasuk, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga, amin ya rabbal. Nah, oleh sebab karena itu, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, tiba-tiba ia melihat ada pembantunya yang ada di rumah. Ia bertanya kepada istrinya Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, siapa ini? Kata istrinya, ya Rasul, ini adalah khadam, pembantu yang membantu aku cuci piring, bersih-bersihin halaman. Kata Nabi, oh kalau begitu ya. Nabi masuk ke dalam biliknya, kamarnya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad seraya memberikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah memberikan salam kepadamu. Kata Nabi Muhammad, waalaikumsalam, sampaikan juga salamku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, ada apa? Ini wahai Jibril, itu pembantu hadam yang ada di rumahmu itu, namanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Kaget Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari rumahnya seraya berkata kepada istrinya, wahai istriku, tadi malaikat Jibril datang menghampiri aku dan seraya berkata bahwasanya nih pembantu namanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia adalah penduduk ahli neraka. Kata Nabi, keluarin. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah. Sebelum dikeluarin nih pembantu, diberikan beberapa kurma. Kata Nabi, wahai hamba sahaya, bukannya aku tidak mau engkau kerja di sini, tapi ada sesuatu hal. Ini hadiah buatmu. Dan keluar dari rumah. Maka keluarlah itu hamba sahaya, hilir mudi ke sana kemari. Sampai di tengah jalan ia duduk-duduk dan menung, kepingin ingin cari pekerjaan lagi. Di mana nih pekerjaan yang saya dapatkan? Ketika dia duduk, lewat pengemis berkata, wahai tuan, dari pagi sampai sekarang saya belum makan. Sudilah kiranya engkau memberikan hadiah kepada saya untuk makan. Maka ini hamba sahaya tadi yang dikasih kurma oleh baginda Nabi, dia buka. Begitu dia buka, diberikan kepada si pengemis yang sedang lagi dalam keadaan lapar.
dimakan oleh pengemis seraya berdoa, ya Allah, dengan kebaikan hamba-Mu ini mohon dengan doaku diselamatkan ia daripada mara bahaya, diselamatkan dia dari bencana, bahkan diselamatkan dia dari siksaan api neraka. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril lagi. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, hamba sahaya yang keluar dari rumahmu sekarang namanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia adalah penduduk surga. Kaget Nabi Muhammad SAW. Secepat itu. Akhirnya Nabi Muhammad berkata kepada istrinya, wahai istriku Siti Aisyah, cari hamba sahaya yang keluar tadi di rumah kita ini. Dicari, akhirnya ketemu. Dipanggil oleh Nabi, ditanya, amalan apa yang engkau kerjakan ketika keluar dari rumahku? Kata hamba sahaya, ya Rasul, tidak ada amalan yang istimewa yang aku kerjakan. Kata Nabi, coba ingat-ingat, ada suatu keistimewaan yang engkau kerjakan, coba ingat-ingat. Oh iya, kata hamba sahaya, itu korma yang engkau berikan kepada saya ya Rasul. Saya keluar, tiba-tiba ada pengemis meminta makanan. Itu korma yang engkau berikan, aku berikan kepada dia. Dia makan dan dia berdoa agar aku selamat. Kata Nabi, inilah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala pandang, yaitu memberikan makan orang yang sedang lagi kelaparan. Apalagi di zaman sekarang, banyak yang lapar enggak? Banyak yang lapar enggak? Banyak. Nah, salah satu kebaikan di mana kita semuanya yang hadir dengan pikiran kita, tenaga kita, harta kita, ya, kita sumbangkan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, pertolongan dunia dan akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Habib doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat, selalu istiqomah, selalu berbuat baik, selalu dalam melakukan suatu kegiatan yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini adalah merupakan satu saksi kehidupan kita baik dunia maupun di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita semuanya akhir kehidupan dalam kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan insyaallah kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi silaman rohani atau ceramah agama. Mudah-mudahan kita bisa mencerna sehingga bisa menjadi naungan kita nanti selamat di dunia dan akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Untuk acara yang terakhir, yaitu merupakan penutup garing doa. Namun sebelum itu, janganlah beranjak pergi jami'il hadirin wal hadirat. Setelah doa nanti ada acara seni FK Mabes, Forum Komunikasi Madura Bersatu, yang nantinya akan diisi dengan berbagai macam acara atau peng-SK-an. Untuk acara yang terakhir yaitu doa, kami pasrahkan kepada beliau Al-Hajj Habibana Habib Idrus Fat'ak. Kepada beliau dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami haturkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام، وجز عنا أفضل ما جزيته نبينا أمتي وعادل الوصلة والفضيلة والشراب والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته وزائر تجيبه من الله رحمته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين بنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذلك حرمته، وانصرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته، وحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وعمدنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول ما جزي ما ينزلها، وارحمنا به يوم يستسمع بها بحلحلائك فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءتنا مولد نبيك الكريم، فافد علينا ببركة لباس العز والتعريم، وأسكنا بجوانب في دار النعيم، ونعمنا في الجنة من نعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصفا، وبوعنا من الجنة غرفا، ونسكنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل لك بنبيك المختار وآله الأطهار وأشهبه الأخيار، كفر عنا الذنوب والعسر يا الله يا الله يا الله، واعرجنا من جميع المخاوف والأخطار، وجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا في أصير أعمالنا في الإعلان والإصرار، ورحمنا برحمتك واغفر لنا إنك لأنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بكينا، أدقنا برد عافيك والعوافي، وحول كل مدلوب علينا، فإن نعول في محيم على ما بنا ولا ما قد لكينا على أحد ولا سبب، ولكن إذا ذاك وكنت لحاكمينا، وصل على رسولك كل حين محمد النبي زاك العمين، كدعل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من بشير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.